Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, ceria, semangat pagi. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, coba dipimpin doa kita pada pagi hari ini. Istiqomah. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kegiatan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan juga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, silahkan sekarang sebelum kembali ke aktivitas selanjutnya, Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu ya. Coba semuanya berdiri. Ya. Coba lihat ya kehadiran dan juga kerapian kelas kita ini ya. Coba lihat depan, belakang, kanan, kiri. Apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Kamu merasa kehilangan dengan teman kamu tidak? Tidak, Bu. Artinya masuk semua ya? Masuk, Bu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah setelah mengecek kehadiran hari ini kelas 7B masuk semua. Ya, artinya 100% anak-anak hadir. Mudah-mudahan bukan hanya di pelajaran pendidikan Pancasila saja, tapi di pelajaran lain semua dapat datang bersemangat dengan baik. Ya, oke? Kalau Ibu masuk ke kelas ini, itu artinya kita belajar apa? Pendidikan Pancasila, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, sebelum kita mulai, coba kalian letakkan dulu semua alat tulismu ya. Duduk yang tenang, ya, berhenti sejenak dari semua aktivitas. Dan ikuti Ibu ya, perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Tarik nafas dalam-dalam. Ya, perhatikan dulu ya nak ya. Kemudian tahan, lepaskan ya. Ya, coba kalian praktekkan ya. 3 kali ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Ya. Kemudian lepaskan. Kemudian tarik lagi. Tahan. Lepaskan. 1 kali lagi ya. Oke, 1 kali lagi. Tarik dalam-dalam. Kemudian tahan. Lepaskan. Oke, stop ya. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Di sini ada apa namanya? Emoji ya, emoji ya. Nah, gambar mana yang mau kalian pilih? Senang, Bu. Ya, luar biasa anak-anak hebat Ibu hari ini. Ya, tepuk tangan tuh semua. Ya. Baiklah, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita, yaitu bab 2 mengenai norma ya
mengenai norma dalam masyarakat ya. Namun seperti biasa ya, kita ada giliran menyanyikan lagu wajib ya, lagu nasional ya. Siapa yang mendapat giliran? Saya, Bu. Ya, Cika ya. Silakan Cika. Oke, yang lain teman-temannya silakan berdiri. Ya, silakan Cika mulai. Garda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Cika. Silakan duduk kembali. Ya, duduk kembali. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Ya. Oke, mengapa Ibu menyuruh kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ya, karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, nah materi pembelajarannya yaitu mengenai norma dalam masyarakat ya. Kita nanti akan belajar mengenai pengertian norma dan juga macam-macam norma. Nah, sikap yang harus kalian tunjukkan yaitu tadi kaitannya dengan lagu itu tadi ya, Garuda Pancasila itu tadi. Ya, ada ya di situ kalian menunjukkan sikap berlaku jujur, kemudian adil dan juga bertanggung jawab. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian ya. Ada yang masih ingat tidak dengan pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu, Ya, apa itu? tentang nilai-nilai Pancasila, Bu. Tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, tepuk tangan dong. Ya, ya bagus masih ingat ya dengan pelajaran kita minggu yang lalu. Siapa tadi? Risma. Ya, jadi kemarin pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Artinya yang sudah hafal Pancasila itu ada berapa silanya? Ada 5, Bu. Yakin ini hafal semua udah? Yakin, Bu. Ya, ada 5 ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi nih kepada kalian ya. Sebelumnya kalian tuh sudah pernah mendengar tidak dengan istilah norma? Saya udah. Ya, Guntur ya. Di mana kamu mendengar istilah norma, Guntur? Di SD, Bu. Di SD? Ya, Bu. Di SD katanya di sekolah SD. Ya, kenapa di SMP kita belajar lagi norma? Kalau di SD dulu hanya mengenal saja ya. Kalau di SMP kamu akan belajar nanti tentang pengertiannya ya, kemudian apa sumbernya, dan kemudian lagi pelanggarannya, kemudian lagi sanksinya ya, dan lain-lain nanti ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab apa itu norma? Saya, Bu. Ya, Rahman. Apa itu Rahman? Aturan, Bu. Aturan. Benar apa salah ya? Benar, Bu.
Benar katanya. Ya, kita tunggu jawabannya nanti ya, oke? Ada lagi yang tahu? Apa lagi? Ya, Bu. Ya. Tata tertib, Bu. Tata tertib. Ya, tata tertib ada kaitannya dengan peraturan? Ya, ada enggak kaitannya tata tertib dengan peraturan? Ya, jadi norma itu ya ada yang bilang norma itu aturan, Bu. Ya, benar. Kemudian tata tertib, Bu. Ya, benar. Dua-duanya tidak ada yang salah. Benar ya, dua-duanya. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya lagi nih, satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Anak-anak Ibu ini pernah nggak berkunjung ataupun bertamu ke rumah teman kalian? Ya, apa yang biasa kalian lakukan sebelum kalian masuk ke rumah temanmu itu? Saya, Bu, Ya, apa itu Cika? Silakan. mengucap salam dan mengetuk pintu, Bu. Mengucapkan salam dan mengetuk pintu ya katanya. Nah, apakah itu salah satu norma? Iya. Nah, baiklah anak-anak Ibu hebat sekalian, sepertinya kalian sudah mengerti ya apa itu norma. Nah, langsung saja marilah kita masuki aktivitas kita berikutnya ya. Namun sebelum kita memasuki kegiatan tersebut, di sini terlebih dahulu ingin memberitahukan kepada kalian ya, setelah nanti kita mempelajari ini ya, kalian sebagai peserta didik ya, tujuan pembelajaran kalian di sini satu, peserta didik ya dapat menjelaskan norma dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam norma dengan tepat ya. Kemudian peserta didik dapat menampilkan tindakan sesuai norma di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itulah yang harus kalian pelajari dan harus kalian dapatkan di materi ini ataupun di pembelajaran kita ini nantinya. Oke? Siap? Nah, untuk memahami materi ini dengan baik, kalian di sini ya perlu membaca bahan ajar yang akan Ibu bagikan ya. Silahkan kamu baca baik-baik bahan ajar ini ya. Oke, Bu bagikan. Bukan dikasih tadi. Nah, oke, silakan dibaca bahan ajar ya anak-anak. Nah, kita bacakan satu kelompok satu lah ya. Ya, silakan bacakan kelompok 1. A. Norma dalam kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bergabung dalam kelompok manusia yang mempunyai keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, setiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan, yaitu kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan
Ada beberapa ciri-ciri mudah yang bisa diketahui dalam memahami sebuah norma, yakni 1. Norma berupa peraturan yang tidak tertulis. 2. Memiliki sifat mengikat. 3. Memiliki sanksi bagi pihak yang melarangnya. 4. Norma menjadi peraturan yang menjadi kesepakatan bersama. Sudah, Bu. Oke, lanjut. A. Norma agama. Aturan-aturan berasal dari kewenangan perintah dan larangan. Sumber nomor ini adalah kitab suci dan setiap agama yang dianut, seperti Al-Quran bagi umat beragama Islam, Alkitab bagi umat beragama Kristen Katolik, Tripitaka bagi umat beragama Buddha, dan Weda bagi umat beragama Hindu. Norma agama bersifat abadi, universal. Abadi berarti norma agama berlaku selama manusia hidup di dunia. Adapun universal berarti norma agama berlaku untuk semua umat beragama. Dengan demikian, kita harus menaati norma agama di mana saja dan kapan saja. Pelanggaran norma agama menimbulkan dosa dan diancam hukuman dari Tuhan di akhirat nanti. Sedangkan yang mematuhi akan mendapat pahala. Dengan demikian, norma agama tidak lain merupakan aturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh dari norma agama: melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan, saling menghormati dan saling menghargai, dilarang berjudi, mabuk-mabukan, dan durhaka kepada orang, jangan menyakiti sesama manusia, beribadahlah sesuai ajaran agama, sayangilah anak yatim dan fakir miskin. Pelanggaran norma agama yaitu berjudi, tidak menghormati orang tua, mencuri, membunuh sesama, meminum minuman keras, memfitnah. Solusi norma agama: memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, mengajarkan tentang ilmu agama terhadap masyarakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusaha menaati perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Sudah, Bu. Oke, lanjut. Kelompok berikutnya membacakan bahan ajar kita. B. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan-pergaulan segolongan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut diikuti sebagai pedoman yang menganut tingkah laku manusia yang ada di sekitarnya. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama, atau istiadat. Contoh norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat antara lain berbicara pelan kepada orang tua, membalas sapaan orang tua, tidak boleh buang air kecil sembarangan, dan makan menggunakan tangan kanan. Apabila seseorang dalam bersikap di dalam pergaulan masyarakat tidak menghiraukan tata krama atau norma sopan santun, maka ia akan memperoleh sanksi berupa celaan, cemoohan, ditertawakan, diasingkan dari pergaulan hidup. Pelanggaran norma kesopanan yaitu duduk di atas meja, mengejek orang lain, dan melangkahi orang lain. Solusinya norma kesopanan adalah orang tersebut harus ditegur dan diberi nasihat agar tidak seenaknya sendiri untuk melakukan perilakunya. Sudah, Bu? Oke, lanjut, silakan. C. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sunabari manusia. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Aturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam berperilaku. Pedoman berperilaku ini dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan.
Contoh norma kesusilaan yaitu tolong-menolong bila ada yang kesusahan. Jangan menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri. Mendamaikan orang yang bertengkar dan melindungi orang-orang yang ditindas. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang bersifat otonom. Artinya, ancaman hukuman tersebut berasal dari dalam pribadi orang itu sendiri yang berupa penyesalan, siksaan batin. Norma kesusilaan bersifat umum, universal, dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Pelanggaran norma kesusilaan yaitu menyontek saat ulangan, membohongi orang tua, mencuri barang milik orang lain, membeda-bedakan teman, menipu teman, tidak menjaga barang titipan orang lain. Solusinya norma kesusilaan: 1. Mengikuti hati nurani. 2. Selalu percaya diri. 3. Optimis dalam segala hal. 4. Berperilaku sesuai antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Sudah, Bu? Oke. Saya dulu. Ya, lanjut. D. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Negara alat negara memiliki kuasaan untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi, dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dijatuhi hukuman tertentu. Adapun ciri-ciri norma hukum sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. 5. Peraturan berisi perintah dan larangan. 6. Perintah larangan tersebut harus ditaati oleh tiap orang. Siap, Bu? Oke, terima kasih karena telah membaca bahan ajar dengan baik dan tenang. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video pembelajaran kita ya hari ini. Perhatikan baik-baik ya di layar. Ini ada ya. The Bluetooth device is ready to pair. Ya. Apa yang terjadi nanti di dalam video ini ya, kalian sambil menonton, kalian boleh membuat catatan-catatan penting ya. Karena catatan ini akan sangat berguna ketika kalian ingin mengulang materi ya, ataupun nanti ya ada tugas ibu kasih sama kalian. Kalian nanti akan mengerjakan tugas ya. Jadi harus kalian perhatikan video yang akan kalian tonton ini ya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di INS Channel, Komisi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, setiap perilaku kita dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh berpakaian atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah The Bluetooth device is ready to pair. dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma dilakukan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma terbentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya The Bluetooth device is connected successfully. Ya, di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tata
masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat, sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman, kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi kata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolahnya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring atau luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban tiket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek ya teman-teman. Lantas bagaimana dengan lingkungan masyarakat teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan saling menolong ya. Yang ketiga, berperilaku lama dan menjaga tutur bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan
memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama teman-teman. Lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya teman-teman? Jawabannya silakan teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat teman-teman. Salam dari kakak dan salam semangat ya. Dadah. Ya. Wah, seru ya? Seru nggak? Seru, Bu. Ya, sekarang coba ya kalian jelaskan apa yang kalian tonton dari video tadi, ya. Siapa yang bisa menjelaskan setelah kalian menonton video tadi? Oke, Cika, silakan Cika. Ada banyak atau macam-macam norma, Bu. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Iya, ada lagi? Ada Bu, sadar. Ya, silakan. Ada juga fungsi norma, yaitu menciptakan ketertiban, menjaga keamanan, meningkatkan solidaritas, mencapai tujuan bersama, dan sebagai dasar saling. Iya. Kemudian ada lagi tidak? Saya, Bu. Ya. Dalam video tadi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Ya, oke. Nah, oke. Baik, selanjutnya ya, Ibu mau tanya lagi. Apa yang kalian pahami tentang norma setelah menonton video tadi? Apa ya? Ya siapa nih? Sifa, Bu. Sifa. Silakan Sifa. Norma merupakan aturan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Bisa berikan contoh tidak dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Saya, Bu. Ya, siapa? Relisa, Bu. Siapa? Relisa. Ya, Relisa dari tadi kayaknya ini di kelompok 1 yang sering menjawab. Ya, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Kelompok 1. Nanti akan saya beri reward ya. Oke, silakan. Contoh norma agama, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. 2. Contoh norma hukum, bayar pajak, mematuhi rambu lalu lintas. 3. Contoh norma kesopanan, mengucapkan salam, tidak berbicara kasar. 4. Contoh norma kesusilaan, jujur, bertanggung jawab, dan tolong menolong. Iya. Nah, bagus semua jawabannya ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, mengapa kita harus mematuhi norma? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, kelompok 1 lagi. Tepuk tangan. Ya, apa itu Fitri? Silakan jawab. Agar tercipta ketertiban dan tidak mengganggu yang lain, Bu. Ya, tepat sekali ya, bahwasannya mematuhi norma itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga ketertiban dan kerukunan antara bersama ya di dalam masyarakat. Nah, baiklah sekarang ya, mari kita mulai petualangan belajar kita ya dalam kelompok ya. Silahkan kalian ini udah bergabung? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, ingat ya, kelompok kalian adalah tim yang solid. Jadi jangan lupa nanti kalian saling membantu berbagi ide ya di dalam mengerjakan tugas nanti ya. Pastikan semua anggota kelompok sudah siap memulai diskusi. Sudah siap? Siap. Nah, baiklah. Kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Silakan dikerjakan dengan tertib. Nah, silakan kerjakan. Ini Bu kasih waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit waktu mengerjakan tugas LKPD-nya. Oke? Siap? Siap, Bu. Ya, silakan dikerjakan.
Bagaimana, ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Ya, bisa menjawab? Bisa, Bu. Ya. Jangan lupa ya, contohnya ya. Iya, Bu. Ya, ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Ya. Bagaimana dengan jawabannya? Bisa menjawab? Coba Ibu lihat. Ya, tambah lagi ya. Contohnya ya. Bisa jawab kan? Bisa, Bu. Ya. Nanti siapa yang bacakan ke depan? Ya, siap ya? Siap, Bu. Oke. Contohnya sudah dapat? Sudah, Bu. Kerjasama ya? Ya, Bu. Nih, kenapa tidak ada? Kenapa kawannya diberikan kerja sendiri? Oh, ganti-gantian. Ya, tapi kasihkan pendapatnya, masukannya ya, mengerjakan tugasnya ya. Ya, kita kan kelompok yang solid tadi kan? Ya, kerjakan ya. Dengan tertib ya. Tolong bantu kawannya, dibantu kawannya mengerjakan tugasnya ya. Ya. Sekali lagi, Ibu mau tanya, ada yang kesulitan dengan menjawabnya? Ya, berarti udah paham semua ya? Ya. Lebih mencari jawabannya yang lebih banyak lagi jawabannya ya, jangan singkat-singkat, oke? Oke, Bu. Ya. Hati-hati menjawabnya, jangan asal-asalan saja. Ya, Guntur ya? Gimana Guntur? Sudah? Udah mengasih jawaban sama temannya? Sudah, Bu. Sudah dibantu temannya? Sudah, Bu. Ya.
Ya, kenapa? Tidak, Bu. Ada diskusi. Ya. Kalian? Gimana, sudah? Sudah, Bu. Sedikit lagi. Tinggal nomor 3. 3. Ya, bro, gimana? Siap? Hah? Tinggal nomor 3, Bu. 3. Iya, Bu. Ya, diperbaiki. Salah contohnya. Kenapa? Coba lihat dulu. Kenapa? Oh, contoh perbuatan salah di kehidupan masyarakat, ya di lingkungan masyarakat ya kan. Berarti daerah di lingkungan kita sendiri ya. Ya, ambil aja dari contohnya dari situ, dari lingkungan yang pernah kalian lihat di sekitar kalian, ya kan? Ini norma kesusilaan, ya. Nah, kalau ini contoh yang benar ya, senang jawabannya enggak? Iya. Nah, ditambah lagi jawabannya ya. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Nah, ya. Ada apa? Kami nama norma hukum kan? Iya, norma hukum. Nah, mana dia ini tadi? Udah dijawab kan? Iya. Ditambah ini lagi jawabannya. Nah, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya. Dimanfaatkan waktu yang 5 menit lagi, ya. Kenapa Rahman? Dan berzina itu. Ya. Ya, udah siap? Ya, 3 menit lagi ya waktunya ya.
Dah, kenapa nih? Sudah selesai, Bu. Ya, kita tunggu temannya ya. Mungkin ada yang belum siap temannya ini. Ya. Dah, ini kenapa? Oke, baiklah ya. Selesai ya. Siap? Nah, baiklah anak-anak ibu semua. Waktunya kita untuk ya berbagi hasil kerja kelompok ya yang barusan kalian kerjakan ya. Nah, ibu persilahkan bagi yang bersedia untuk tampil ke depan mempresentasikan tugasnya. Oke, siapa yang bersedia? Oh ya, semangat ya kelompok 1. Ya, maju kelompok 1 silakan. Ya, dengarkan yang lain ya. Simak baik-baik apa yang disampaikan teman kalian, oke? Nah, kalian diberi kesempatan untuk bertanya, mengasih masukan ataupun tanggapan dari presentasi tugas mereka yang akan mereka tampilkan ini nanti ya. Oke? Coba diperhatikan semuanya, fokus ke teman kalian yang di depan ini, oke? Ya, Bu. Jangan ada yang main-main ya, Nak ya. Serius ya. Oke, lanjut kelompok 1 silakan mempresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma kesusilaan yang telah kami diskusikan dan kerjakan bersama-sama. Ya, lanjut. Baiklah, kami akan menjawab pendapat dan pertanyaan berikut. Menurut pendapatmu, mengapa kita harus melaksanakan norma kesusilaan ini? Menurut pendapat kami, agar setiap anggota masyarakat bisa saling menjaga hubungan dengan baik dan juga bisa berperilaku baik juga. Selanjutnya yang kedua, contoh perbuatan benar di kehidupan bermasyarakat. 1. Menjaga kerukunan. 2. Bersih dan jujur. 3. Saling berbagi. 4. Saling membantu. Dan selanjutnya yang ketiga, contoh perbuatan salah di kehidupan bermasyarakat. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Bersikap tidak sopan dan tidak ramah. 3. Emosi berlebihan. 4. Kerap berbohong. Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, bagi kelompok yang lain ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan ya kepada teman-temanmu yang ada di depan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan. Kalian mau ngapain? Saya ingin menambah, Bu. Menambahi ya, silakan. Jawaban dari kelompok 1, menurut kelompok kami, kelompok 2, kejujuran itu sangat penting. Meskipun sangat sulit untuk jujur, tetapi dengan berbuat jujur kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Selain itu, kejujuran akan membuat hati kita menjadi tenang, Bu. Sudah, Bu. Itu saja. Nah, kelompok yang lain ada yang mau memberi tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan.
Tidak ada? Tidak, Bu. Cuma satu kelompok saja? Ya, Bu. Ya, benar sekali ya bahwa norma kesusilaan itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Norma ini menjadi pedoman untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, itu dia norma kesusilaan kan? Ya, itu saja. Ya, silakan ditutup. Mereka sudah siap. Baiklah, terima kasih kelompok 2 yang sudah menanggapi dari hasil diskusi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi kami tentang norma agama. Menurut pendapatmu, mengapa kita harus melaksanakan norma ini? Norma agama harus dilaksanakan karena bertujuan untuk menyempurnakan tingkah laku dan kehidupan manusia, serta menjauhi tingkah laku yang buruk. Norma agama juga dapat membantu manusia untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, hidup sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, mewujudkan ketertiban dan kedamaian, meningkatkan kejujuran untuk warga. Baiklah, contoh perbuatan menyambut kehidupan bermasyarakat. Melaksanakan ibadah sesuai keyakinan seperti sholat, puasa, dan berdoa. Saling tolong-menolong dengan sesama. Baiklah, contoh perbuatan salah di kehidupan bermasyarakat. Menjauhi perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri, berbohong, menyebar fitnah, dan berzina. Ya. Sudah? Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang memberi tanggapan atau ingin bertanya dengan kelompok 2? Silakan. Iya, kelompok mana? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4 mau ngapain nih? Mau ngasih pertanyaan kah atau tanggapan atau masukan? Silakan. Tanggapan, Bu. Oh ya, silakan. Di sini kami hanya ingin menambahkan saja hasil dari diskusi kelompok 2 Ya. mengenai norma hukum. Ya. Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 4, kami sangat setuju dengan hasil diskusi dari kelompok 2 ini. Iya. Bahwa larangan dan perintah agama masih relevan di era modern ini dan sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Sudah, Bu? Iya. Ya. Bagaimana? Ada lagi yang memberi tanggapan ataupun masukan ataupun pertanyaan? Boleh, silakan ya. Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Ya. Tidak ada. Silakan ditutup. Baiklah, dari kelompok 4 sudah menanggapi hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas tanggapan dari kelompok 4. Ya, silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas tanggapan dari kelompok tadi ya. Benar sekali presentasi kalian, sangat menarik dari Ibu, sangat menarik ya. Dan Ibu sangat terkesan ya terhadap larangan dan perintah dalam agama yang dipresentasikan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya, selanjutnya siapa lagi nih yang mau tampil? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3?
Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan bersama-sama, yaitu tentang norma kesopanan. Ya, silakan. Pertama, menurut kami karena dengan norma kita bisa hidup teratur, aman dan damai. Yang kedua, contoh perbuatan benar di kehidupan bermasyarakat. Contohnya di sekolah mengucapkan salam kepada guru dan menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kasar, membuli teman, mengganggu orang lain tanpa sengaja memanggil nama dengan nama lain. Ya, sudah, silakan kelompok yang lain ada memberikan pertanyaan atau tanggapan ataupun masukan ke kelompok 3. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 hanya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Ya. Kalian sudah memahami konsep dari norma kesopanan. Itu saja? Ada lagi yang lain? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke, baik ya. Terima kasih untuk kalian semua. Silakan duduk atau silakan tutup dulu, Nak ya. Tadi belum ditutup, silakan. Baiklah, terima kasih kelompok 1 sudah mau menanggapi hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Ya, ada lagi siapa nih yang terakhir kayaknya ya? Ada kelompok 1 lagi yang belum tampil ya, silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang norma hukum. Di sini bunyi pertanyaannya yaitu, menurut pendapatmu mengapa kita harus melaksanakan norma hukum ini? Menurut pendapat kami, supaya kita hidup teratur, aman, damai, dan tidak terjadi kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas. Baiklah, adapun contoh perbuatan benar di kehidupan bermasyarakat yaitu saling menjaga kerukunan, saling berbagi, bersikap jujur, dan saling membantu. Baiklah, adapun contoh perbuatan salah di kehidupan bermasyarakat adalah kita menurut seperti sombong, berzina, melakukan kekerasan, suka berbohong, dan banyak lainnya. Dah, itu saja hasil diskusi kalian. Ya, Bu. Nah, kelompok lain bolehlah memberikan pertanyaan ataupun masukan ya. Silakan, kelompok mana tuh yang mau? Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi materi yang disajikan oleh kelompok 4. Ya. Mudah dipahami dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan sangat membantu saya dalam konsep norma hukum ini. Dah, ya itu saja. Nah, yang lain coba, ada lagi? Tidak. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3 karena telah menanggapi hasil diskusi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baiklah, silakan duduk untuk kelompok 4 ya. Nah, selesai presentasi kita ya pada pagi ini. Nah, ya. Baik, sedikit mau Ibu sampaikan kepada kalian ya. Jadi, norma itu sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat yang baik ya. Dengan memahami dan mematuhi norma, kita bisa hidup rukun dan damai dengan orang lain. Ya, beragam jenis norma. Ada norma hukum, norma agama, kesusilaan, kesopanan beserta fungsinya masing-masing ya. Nah, itu nanti harus kalian terapkan dan kalian jalankan di dalam kehidupan kita masing-masing ataupun kalian ya diterapkan. Oke? Baiklah anak-anak Ibu sekalian, dari sekian kegiatan kita tadi mulai dari membaca, menonton video, tanya jawab, berdiskusi ya. Bahkan kita barusan melakukan presentasi ya. Jadi apa yang belum kalian pahami dari hasil kegiatan kita itu tadi? Coba, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak. Berarti paham semua ya? Paham. Benar nih? Benar. Nah, ya, kalau sudah paham, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Oke? Agar kita bertambah bersemangat lagi ya. Nah, apa ice breaking kita? Tepuk pendidikan Pancasila. Silakan ya. Kita mulai ya. Tepuk pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Favoritku. Garuda. Idadaku. Pancasila. Di hatiku. Pendidikan Pancasila. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan semuanya. Apakah kalian sudah semangat? Alhamdulillah. Baiklah, karena kalian sudah semangat dan sudah paham dengan semua materi yang kita pelajari tadi, di sini Ibu akan uji pemahaman kalian ya dengan mengerjakan evaluasi. Oke, siap? Siap, Bu. Ya, Ibu bagikan evaluasi kita. Nah, ini dikerjakan tidak berkelompok lagi ya. Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Oke ya. Oke, satu lagi. Oke, dikerjakan ya baik-baik ya. Udah itu ya. Jadi kerjakan ya. Yang sudah Ibu bagikan kerjakan. Udah kerjakan ya, nak ya. Kurang satu. Ya oke, satu lagi oke. Udah kerjakan ya. Bu tunggu 10 menit. Ya. Mengerjakannya 10 menit ya. Baik-baik kerjakannya, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru mengerjakannya. Nah, mengerjakannya tidak ada diskusi anak ya. Ya, Bu. Ini mandiri, tugas sendiri, tidak ada kerja kelompok seperti tadi. Oke, jangan tertib. Tertib ya. Bila ya. Tidak ada mencontek ya, kejujuran ya. Di sini Ibu menilai kejujuran. Nah, kejujuran ya, tanggung jawab. Jangan ada yang ribut. Kerjakan sendiri-sendiri.
Susah soalnya? Tidak, Bu. Ya, kerjakan ya. Iya, Bu. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Nak ya? Ya.
Silakan yang belum selesai dikerjakan. Nah, kalau yang sudah siap, ya tunggu dulu ya temannya ya. Kasihan sama temannya belum siap. Oke, udah siap? Nah, kalau sudah siap, kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan. Oke, sini Bu, ambil kertasnya ya. Ini Bu. Ada lagi? Ada Bu. Oke, siap semua? Siap Bu. Oke, sebelum Ibu memberikan kesimpulan dari pelajaran kita ini, bagaimana kalau kita ice breaking lagi, oke? Nah, supaya lebih semangat lagi ya. Nah, ice break, kita melakukan ice breakingnya keluarkan aja ya suaranya ya. Ya, berdiri. Oke, sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Yang semangat ya. Ya, Bu. Rasam-sam, guli-guli, ram-sam-sam, arasam, rasam-sam, guli-guli, sam-sam, guli-guli, rasam-sam. Ya, semangat. Ya, agak cepat sedikit ya. Arasam-sam, guli, rasam-sam. Lebih kencang lagi kayaknya ini ya. Ya. Sam, guli, rasam-sam, arasam-sam, guli, sam-sam. Ya, kencang.
Lagi, lebih kencang lagi. Guli, sam, Arabi, guli, sam. Oke, terima kasih. Ya, bentar, matikan. Oke ya. Semangat, udah semangat ya. Oke. Baiklah anak ibu, sini ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita tadi ya. Nah, kita sudah belajar banyak tentang norma hari ini ya. Siapa yang mau berbagi pengalaman apa yang paling berkesan bagi kalian tentang pelajaran hari ini? Ya, siapa bisa jawab? Ya, siapa itu? Sodikin. Ya, silakan Sodikin. Ya, bagus ya. Bagus sekali. Ya. Kalau nggak ada norma, pasti semuanya jadi? Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, hari ini silakan hari ini. Saya baru sadar kalau ada banyak sekali macam-macam norma ya, mulai dari norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Ya, norma. Saya jadi lebih menghargai perbedaan norma di setiap kelompok masyarakat. Ya, wah, kalian hebat semua ya. Selain mengetahui macam-macam norma, kemudian ya, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini tadi? Apa yang kalian rasakan? Ya, silakan. Saya jadi lebih sadar akan perilaku kita, Bu, menghargai orang lain dan lebih bertanggung jawab. Ya, lebih menghargai orang lain ya dan bertanggung jawab. Ya, bagus anak-anak ibu sekalian. Kalian telah menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu bangga dengan kalian semua ya. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita kali ini ya mengenai norma itu adalah aturan yang berisi tentang segala sesuatu yang mengikat pada diri manusia. Siapa manusia? Kita. Nah, apabila dipatuhi kita akan selamat ya, bahagia ya. Tapi kalau tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi ya. Sudah tahu sanksinya kan? Nah, nanti sanksinya akan memberatkan kalian kalau kalian langgar ya. Kalian sendiri yang akan mendapatkan sanksi. Oke. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, Ibu akan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya ya, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam norma. Nah, itu pelajaran kita untuk minggu yang akan datang. Nah, kalian bisa belajar di rumah ya nak ya. Belajar supaya kita nanti pas belajar di kelas itu lebih semangat lagi. Oke ya. Baiklah anak ibu ya, sebelum marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Oke, baik ketua kelas ya, siapkan setelah kita selesai pelajaran ini, bolehlah kita berdoa ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita berdoa. Doanya alhamdulillah juga boleh ya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita berdoa, sebelum kita selesai pembelajaran, setelah kita selesai belajar, marilah kita berdoa ya, silakan. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya. Selamat pagi menjelang siang. Dadah.